Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel HPTA Official. Baik rekan-rekanku semuanya, kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal tes P3K untuk guru agama Islam seri ke-17. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai pembahasan soalnya dari soal yang pertama. Baik, soal yang pertama adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Seperti yang disebutkan Al-Quran adalah, nah di sini kata kuncinya adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Yang A adalah sebagai penghargaan terhadap kehidupan, kemudian yang B sebagai pelengkap bagi makhluk yang lain, kemudian yang C sebagai penyempurna proses penciptaan, kemudian yang D sebagai khalifah dan hamba. Nah, tujuan utama Allah menciptakan manusia seperti yang disebutkan Al-Quran adalah sebagai khalifah dan hamba. Tidak ada keraguan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan maksud agar mereka menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan bumi beserta segala isinya dengan mengindahkan semua ketentuan yang sudah ditetapkannya. Jadi pilihannya cukup jelas ya teman-teman, yaitu sebagai khalifah dan hamba. Jadi memang di sini sesuai dengan pembahasan soal yang mana tujuan Allah itu menciptakan manusia disebutkan dalam Al-Quran adalah sebagai khalifah dan hamba. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Ayat yang menjelaskan tentang tugas manusia antara lain. Nah, di sini tugas manusia. Kata kuncinya adalah tugas manusia. Yang A adalah Al-Baqarah ayat 30 dan Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang B, Al-Baqarah ayat 130 dan Az-Zariyat ayat 65. Kemudian Ali Imran ayat 191 dan Al-Maidah ayat 104. Dan yang D, Al-Fatir ayat 12 dan Yasin ayat 62. Nah, coba kita bedah. Mengenai manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi, dinyatakan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah padanya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Allah berfirman ya, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian dalam Az-Zariyat ayat 56, di sini juga disebutkan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi cukup jelas di sini ya teman-teman. Untuk jawabannya adalah yang A, yaitu Al-Baqarah ayat 30 dan Az-Zariyat ayat 56, yang mana jawaban itu sesuai dengan pembahasan soal yang di bawah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Al-Quran sangat menganjurkan agar setiap manusia memiliki etos kerja yang tinggi. Di antaranya dengan ibadah yang tekun,
Kemudian yang B mengatur waktu secara baik. Kemudian yang C melaksanakan puasa sunnah. Dan yang D banyak membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran sangat menganjurkan agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Di antaranya dengan mengatur waktu sebaik-baiknya untuk dapat meningkatkan etos kerja seorang muslim. Harus terlebih dahulu memahami tugasnya sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan juga sebagai hamba yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa petunjuk Al-Quran agar dapat meningkatkan etos kerja antara lain adalah satu, yaitu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, bekerja harus sesuai dengan bidangnya dan ini harus diberi catatan bahwa etos kerja yang baik tidak boleh menjadikan orang tersebut lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup jelas di sini ya teman-teman, untuk jawaban dari soal nomor 3 itu adalah yang B, yaitu mengatur waktu secara baik atau sebaik-baiknya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Di antara ajaran Al-Quran agar seseorang memiliki etos kerja yang tinggi adalah dengan bekerja sesuai dengan kompetensi. Hal ini diisyaratkan dalam A. Surat Al-Baqarah ayat 28, kemudian yang B. Surat Al-Imran ayat 110, kemudian yang C. Surat Al-Isra ayat 84, dan yang D. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, etos kerja seseorang akan berlipat apabila pekerjaan yang dia lakukan memang pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Apabila seseorang melakukan pekerjaan yang bukan di bidangnya, apalagi kalau tidak memiliki kompetensi, jangan harap akan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang ada justru kegagalan. Nah, hal ini diisyaratkan dengan sangat dalam, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 84, yang artinya katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Di sini jawabannya adalah yang C, yaitu surat Al-Isra ayat 84. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Etika seorang muslim yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah, nah, yang A, tidak boleh melalaikan Allah dan meninggalkan sholat. Yang B, harus memiliki modal yang cukup. Kemudian yang C, harus memiliki koneksi dan hubungan. Kemudian yang D, bersikap mengalah apabila terjadi konflik. Nah, untuk dapat meningkatkan etos kerja, seorang muslim harus terlebih dahulu memahami tugasnya sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan juga sebagai hamba yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa petunjuk Al-Quran agar dapat meningkatkan etos kerja antara lain, yang pertama adalah mengatur waktu sebaik-baiknya. Kemudian, yang kedua adalah bekerja harus sesuai dengan bidangnya dan tidak harus diberikan catatan bahwa etos kerja yang tinggi tidak boleh menjadikan orang tersebut lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 5 ini adalah yang A, yaitu tidak boleh melalaikan Allah dan meninggalkan sholat.
Ya, cukup jelas di sini ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Nah, di bawah ini adalah arti adil dalam kamus, kecuali. Kita ditanyakan kecuali yang A, tidak bersebelah atau tidak memihak. Kemudian yang B berpihak kepada kebenaran. Dan yang C sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dan yang D bersikap apa adanya. Nah, apa makna sikap adil yang lain? Nah, inilah yang akan menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil artinya yang pertama adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berpihak kepada kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, kemudian bersikap adil yang dibicarakan Al-Quran khususnya dalam Islam pada umumnya mengandung berbagai spektrum makna, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan menyangkut segala aspek kehidupan beragama. Jadi cukup jelas teman-teman, di sini jawabannya adalah yang D. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 7. Salah satu sikap positif bagi orang yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah yang A bersikap mengikuti keadaan yang berlaku, yaitu kemana angin bertiup. Kemudian yang B selalu bersikap jujur, yang C selalu mengutamakan teman sejawat, dan yang D harus selalu patuh terhadap atasan. Nah, budaya akademik akan dapat terwujud dengan syarat-syarat sikap-sikap positif juga dimiliki. Di antaranya, sikap positif yang harus dimiliki adalah etos kerja yang tinggi, kemudian sikap terbuka, jujur, dan berlaku adil. Nah, dari sini bisa disimpulkan sendiri ya teman-teman bahwa untuk jawaban dari soal nomor 7 ini adalah yang B, yaitu selalu bersikap jujur. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar agar kita bisa sharing bersama, kita bisa membedah bersama soal-soal yang kita sediakan di sini. Kita lanjutkan pada soal yang ke-8. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang kewajiban seorang mukmin untuk menegakkan keadilan dalam segala aspeknya adalah A. Surat Al-Maidah ayat 135, kemudian yang B. Surat Al-Maidah ayat 2, yang C. Surat An-Nisa ayat 135, dan yang D. Surat An-Nisa ayat 153. Nah, jawabannya adalah surat An-Nisa ayat 135. Yang mana yang berartinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Jadi cukup jelas ya teman-teman, di sini jawabannya adalah yang C, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 135. Kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 9. Salah satu cara agar etos kerja tetap terjaga atau tidak mudah putus asa adalah dengan selalu berprasangka baik terhadap Allah, yaitu semua pernyataan benar kecuali yang A, semua yang ditetapkan Allah pasti baik.
Kemudian yang B, boleh jadi yang kita anggap baik sebenarnya buruk bagi kita. Yang C, Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Kemudian yang D, manusia suka mengeluh. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, yaitu manusia suka mengeluh. Baik, kita lanjutkan pada soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Orang yang mempunyai etos kerja akan selalu bersikap adil, dan sikap adil itu dekat sekali dengan A. Sikap pasrah, B. Sikap pasif dan mengalah, C. Sikap mengurangi diri dan pesimis, yang D. Sikap ketakwaan dan kebaikan. Nah, perintah untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bagi orang-orang yang beriman. Nah, sikap adil ini lebih dekat kepada takwa. Nah, hal ini diisyaratkan secara jelas dalam Quran surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat ke-8. Jadi cukup jelas ya di sini teman-teman, untuk jawaban dari soal nomor 10 ini adalah yang D, yaitu sikap ketakwaan dan kebaikan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja pembahasan soal di seri ini. Kita sambung lagi di seri selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru, pembahasan-pembahasan soal terbaru di channel ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman yang akan mengikuti tes di tahun ini, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, serta kelulusan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marble in your eyes.